Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Kris. Masih dengan materi bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu part 2, segitiga-segitiga kongruen. Seperti biasa, terlebih dahulu akan Ibu beritahukan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa, yang pertama, memahami kekongruenan pada segitiga. Yang kedua, menentukan segitiga-segitiga yang kongruen menggunakan syarat cukup kekongruenan pada segitiga. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Mengenal segitiga-segitiga kongruen. Kedua segitiga ini yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR adalah contoh segitiga-segitiga yang kongruen. Dua buah segitiga yang saling kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga ketika dihimpitkan seperti ini, maka akan saling menutupi tepat satu sama lainnya. Nah, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya, kita lihat di sini yaitu sudut A dan sudut P. Perhatikan besarnya sama. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Perhatikan juga bahwa besar sudutnya sama ya. Nah, kemudian yang berikutnya sudut C bersesuaian dengan sudut R. Besar sudutnya pun sama. Jadi sekali lagi sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Lalu yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Simbolnya perhatikan sama, artinya bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Kemudian kita lihat lagi sisi bersesuaian berikutnya yaitu BC bersesuaian dengan sisi QR atau RQ. Perhatikan tandanya di sini, artinya panjang sisi BC atau CB itu sama dengan panjang sisi QR atau RQ. Dan yang terakhir yaitu sisi AC dan PR. Perhatikan panjangnya sama. Pada penjelasan Ibu di video sebelumnya, sifat-sifat dari dua segitiga yang kongruen ini sama ya dengan sifat-sifat kekongruenan pada bangun datar. Iya, karena segitiga ini pun pada dasarnya adalah sebuah bangun datar. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan. Syarat cukup kekongruenan segitiga. Nah, untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa dua buah segitiga kongruen, tidak perlu dengan menunjukkan semua sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian kita tunjukkan lagi ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Kalian bisa menggunakan yang namanya syarat cukup. Ada 3 syarat cukup kekongruenan pada segitiga. Akan Ibu bahas satu persatu. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari 3 syarat berikut ini. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau singkat dengan SSS. Sisi. Perhatikan gambar. Ya, di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Dengan simbol-simbol yang sudah diketahui ya, ada pada gambar ini. Oke, perhatikan sisi AB bersesuaian dengan PQ. Perhatikan panjangnya sama. Jadi kita tulis AB sama dengan PQ. Alasannya apa? Diketahui. Ya, pada gambar ada simbol ini menandakan bahwa panjangnya sama. AC bersesuaian dengan PR. AC sama panjang dengan PR. Alasannya apa? Ya, sama juga ini diketahui ya pada gambar. Simbol ini menandakan bahwa kedua sisi sama panjang. Dan yang terakhir yaitu sisi BC sama panjang dengan QR. Ini adalah pasangan sisi bersesuaian juga ya. Ya, alasannya kenapa sama panjang? Karena diketahui ada pada gambar.
Berdasarkan ketiga hal ini, maka kita buat kesimpulan. Oleh sebab itu, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena memenuhi syarat cukup, yaitu sisi. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang serta sepasang sudut yang diapitnya sama besar. Yang diapit berarti sudutnya terletak di tengah-tengah ya, antara kedua sisi. Nah, atau disingkat sisi, sudut, sisi. Nah, seperti apa itu? Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada segitiga KLM dan segitiga XYZ. Dengan keterangan-keterangan yang sudah ada pada gambar, maka yang pertama, ya, sisi yang bersesuaian di sini ada sisi KL dan XY. Keduanya sama panjang ya, alasannya diketahui ya, ini ada pada gambar. Kita lanjut lagi. Ada sudut. Ya, sudut K bersesuaian dengan sudut X. Perhatikan besarnya sama berdasarkan tanda ini. Jadi alasannya juga diketahui, ada pada gambar. Yang berikutnya, sisi KM bersesuaian dengan XZ. Perhatikan bahwa KM sama panjang dengan XZ. Alasannya diketahui juga ya, ini ada keterangan pada gambar. Nah, berdasarkan ketiga hal ini, kita buat kesimpulannya. Oleh sebab itu, segitiga KLM kongruen dengan segitiga XYZ. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan syarat cukup sisi, sudut, sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang serta sepasang sudut yang diapitnya sama besar. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya, anak-anak. Yang ketiga, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi bersesuaian sama panjang. Ya, jadi dua sudut, satu sisi ya. Jadi urutannya itu bisa sudut, sisi, sudut, atau bisa juga sisi, sudut, sudut, atau dibalik sudut, sudut, sisi. Nah, supaya lebih jelas lagi, Ibu bahas satu persatu. Nah, yang urutannya sudut, sisi, sudut. Dua sudut dan satu sisi yang diapitnya. Perhatikan gambar. Ada segitiga DF dan segitiga STU. Sudut D bersesuaian dengan sudut S, besarnya sama. Alasannya apa? Diketahui ya, ada keterangan pada gambar. Berikutnya, ya, sisi DF bersesuaian dengan sisi SU. Kedua sisi sama panjang, DF sama dengan SU. Alasannya diketahui, ada pada gambar. Yang terakhir, sudut F bersesuaian dengan sudut U. Sudut F sama dengan sudut U. Alasannya apa? Diketahui, ada pada gambar. Kita buat kesimpulan. Oleh sebab itu, segitiga DEF kongruen dengan segitiga STU. Berdasarkan syarat cukup sudut, sisi, sudut. Jadi seperti ini ya urutannya. Atau bisa juga dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut, atau sudut-sudut sisi, atau dibalik sisi sudut-sudut. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR dengan keterangan-keterangan yang ada pada gambar ya. Kita rincikan satu-satu. Yang pertama, sudut A bersesuaian dengan sudut P. Di sini besar sudutnya sama ya, alasannya diketahui karena ada keterangan pada gambar. Berikutnya, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, besarnya juga sama. Alasannya diketahui, ada keterangan pada gambar. Dan yang berikutnya, sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Nah, AC sama panjang dengan PR. Alasannya juga sama, yaitu diketahui ada keterangan pada gambar. Jadi di sini ada dua sudut dan satu sisi ya, satu sisi di hadapan salah satu sudut. Jadi kalau di segitiga ABC
sisi AC di hadapan sudut B. Kalau segitiga PQR, sisi PR di hadapan sudut Q. Nah, berdasarkan ketiga hal ini, maka bisa kita simpulkan, oleh sebab itu, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Berdasarkan apa? Berdasarkan syarat cukup, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi bersesuaian sama panjang. Atau urutannya di sini sudut, sudut, sisi. Nah, jadi itulah ketiga syarat cukup yang salah satu di antara ketiga syarat cukup tadi bisa kamu gunakan untuk membuktikan apakah kedua segitiga itu kongruen atau tidak. Supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, perhatikan trapesium sama kaki ABCD berikut. Pada trapesium sama kaki ini ditarik garis diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD ya. Nah, sehingga membuat trapesium sama kaki ini terbagi menjadi beberapa segitiga. Nah, perhatikan soalnya. Apakah segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCD? Jadi kita harus tunjukkan atau kita buktikan menggunakan salah satu dari syarat cukup yang tadi sudah Ibu jelaskan. Pertanyaan berikutnya, jika ya kongruen, maka sebutkan sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Jawab, perhatikan segitiga ACD dan segitiga BCD. Ya, sengaja Ibu pisahkan gambarnya dari trapesium supaya kalian bisa lebih mudah untuk melihat dan memahami. Nah, perhatikan. Karena ini adalah trapesium sama kaki, tentunya kita harus mengingat kembali sifat-sifat dari trapesium sama kaki itu sendiri. Pada trapesium sama kaki, sisi AD sama panjang dengan sisi BC, ya. Jadi kaki-kakinya sama panjang. Sudut-sudut yang terletak pada kaki-kakinya itu juga sama besar. Jadi sudut A sama besar dengan sudut B, kemudian sudut C sama besar dengan sudut D. Keterangan ini Ibu tambahkan lagi ya pada gambar yang sudah Ibu pisahkan tadi. Jadi ini ya. Dan ini. Yang pertama kita lihat di sini. Oke, sisi AD sama panjang dengan BC ya. Kita tuliskan. Ya, alasannya apa? Alasannya ya tadi karena sifat dari trapesium sama kaki. Kita lihat lagi yang berikutnya, sudut D itu sama besar dengan sudut C. Alasannya apa? Sifat dari trapesium sama kaki ya, bahwa kedua sudut pada kaki-kaki trapesium itu sama besar. Ya, unsur yang ketiga yaitu sisi DC sama panjang dengan sisi DC. Loh, kok bisa? Ya, karena DC adalah garis persekutuan. Coba kalian perhatikan kembali gambar trapesium sama kakinya ya. Di sini sisi DC merupakan garis persekutuan. Artinya sisi DC ini dimiliki oleh segitiga ACD, tetapi juga dimiliki oleh segitiga BCD. Nah, biasanya pada soal-soal itu kamu bisa dengan mudah menemukan dua unsur yang langsung terlihat ada pada gambar. Tetapi untuk mencari unsur yang ketiga, kamu harus benar-benar teliti karena unsur yang ketiga itu biasanya tersirat ada pada gambar. Ibu yakin dengan banyak latihan kalian pasti juga akan lebih teliti atau lebih jeli ya untuk menemukan ketiga unsur yang bisa kalian gunakan untuk memenuhi syarat cukup ya dari kekongruenan segitiga. Ya, berdasarkan hal ini maka kita bisa buat kesimpulan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCD. Berdasarkan syarat cukup sisi, sudut, sisi. Karena kedua segitiga kongruen, maka kita bisa menyebutkan sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Nah,
Sisi yang sama panjang, AD sama panjang dengan BC, kemudian DC sama panjang dengan DC juga, kemudian yang terakhir AC sama panjang dengan BD. Kemudian sudut-sudut yang sama besar, yaitu yang pertama sudut A atau sudut DAC. Itu besarnya sama dengan sudut CBD atau sudut A sama besar dengan sudut B. Kemudian sudut ADC sama besar dengan sudut BCD atau sudut D sama besar dengan sudut C. Dan yang terakhir yaitu sudut ACD sama besar dengan sudut BDC atau sudut C dengan sudut D. Oke, untuk contoh yang pertama bisa dimengerti ya anak-anak. Supaya lebih mengerti lagi, Ibu akan berikan contoh yang terakhir atau contoh yang kedua. Kita lihat, ya ini gambarnya. Buktikan bahwa segitiga DOA kongruen dengan segitiga BCO. Sebutkan pasangan sisi yang sama panjang dan pasangan sudut yang sama besar. Jawab, perhatikan gambarnya. Kita rinci dulu hal-hal yang sudah diketahui ada pada gambar. Yang pertama, sisi AD sama panjang dengan BC. Alasannya diketahui ya, berarti unsur berikutnya bisa kamu tentukan ya. Coba perhatikan gambarnya baik-baik. Maka unsur berikutnya adalah, iya benar sekali, sudut D sama besar dengan sudut B. Sudut ADO yang ini sama besar dengan sudut CBO. Alasannya diketahui ya, ada pada gambar. Nah, masih kurang satu unsur lagi nih. Sekali lagi ini membutuhkan ketelitian ya. Kamu harus benar-benar jeli, teliti, melihat kira-kira unsur yang ketiga yang bisa kamu gunakan itu apa. Ya, unsur yang ketiga adalah sudut AOD sama besar dengan sudut BOC. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ingat pelajaran di kelas 8 bahwa sudut AOD dan sudut BOC ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Oke, sekarang kita sudah dapatkan ketiga unsurnya. Kita buat kesimpulannya. Oleh sebab itu, segitiga DOA kongruen dengan segitiga COB berdasarkan syarat cukup sisi sudut-sudut. Nah, karena kedua segitiga ini kongruen, maka bisa kita sebutkan pasangan sisi yang sama panjang dan pasangan sudut yang sama besar. Ya, kita lihat. Sisi-sisi yang sama panjang adalah yang pertama AD sama panjang dengan BC. Kemudian berikutnya DO atau OD ya, sama panjang dengan OB. Lalu berikutnya lagi sisi AO sama panjang dengan OC. Nah, sekarang sudutnya. Sudut-sudut yang sama besar adalah yang pertama kita bisa sebutkan sudut ADO sama besar dengan sudut OBC atau sudut D sama besar dengan sudut B. Lanjut, sudut DAO sama besar dengan sudut BCO atau sudut A sama besar dengan sudut C. Dan yang terakhir tentu saja sudut DOA sama besar dengan sudut BOC atau sudut O sama dengan sudut O. Ya, Ibu rasa contoh pertama dan contoh kedua ini sudah cukup menggambarkan atau menjelaskan bagaimana caranya kamu membuktikan apakah kedua segitiga itu kongruen atau tidak. Jadi kamu bisa gunakan syarat cukup kekongruenan pada segitiga. Oke? Ya, demikianlah pembahasan materi mengenai segitiga-segitiga yang kongruen ya. Pada video berikutnya Ibu akan membahas lagi masih tentang bab 4 ya, kekongruenan dan kesebangunan. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga mengenai kesebangunan pada segitiga. Oke, tetap semangat belajar meskipun dari rumah, jaga kesehatan dan sampai jumpa pada video Ibu yang berikutnya.